Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kelompok kami akan memberikan sedikit penjelasan tentang hukum waris yang dibuat untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah Hukum Perdata Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami dengan saya sendiri, Muhammad Thoibi Pratama, dan teman saya Emiliana Sari Putri Wicaksono dan Raufa Taqwasahi. Kemudian langsung ke pembahasan. Jadi, hukum waris itu adalah suatu hukum yang mengatur tentang kekayaan seseorang, kemudian bagaimana cara memindahkan harta kekayaan tersebut setelah ia meninggal. Kemudian pada hukum waris ini memiliki 3 unsur. Yang pertama adanya pihak pewaris, yang kedua adanya pihak ahli waris, dan yang terakhir ketiga adanya harta yang diwariskan. Jadi pewaris itu jika melihat pada pasal 830 KUH Perdata, pewaris hanya terjadi karena kematian. Kemudian ahli waris adalah seseorang yang berhak mendapatkan harta warisan dari pewaris. Jadi ahli waris ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ahli waris yang ditentukan oleh undang-undang. Yang kedua ahli waris yang ditentukan oleh wasiat. Dan yang terakhir ahli waris menurut KUH Perdata. Yang pertama ahli waris yang ditentukan oleh undang-undang, yaitu siapa saja orang yang berhak mendapatkan warisan sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam pasal 832 KUH Perdata. Jadi pada pasal tersebut dijelaskan bahwa yang mewarisi adalah orang yang mempunyai ikatan saudara baik yang sah atau di luar perkawinan. Kemudian jika pewaris itu mempunyai hutang, maka ahli waris tersebut diharuskan atau diwajibkan untuk membayarkan hutangnya tersebut. Kemudian yang kedua, ahli waris yang ditentukan oleh wasiat. Jadi pada ahli waris ini seseorang akan mendapatkan warisan karena adanya wasiat dari pihak pewaris. Seperti yang sudah dijelaskan dalam pasal 875 KUH Perdata, surat wasiat atau testamen adalah sebuah akta berisi pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya terjadi setelah ia meninggal dan yang dapat dicabut kembali olehnya. Kemudian yang ketiga, ahli waris menurut KUH Perdata. Jadi pada ahli waris ini memiliki 4 golongan, yaitu golongan pertama keluarga dalam garis lurus ke bawah seperti anak-anak dan keturunan serta suami atau istri yang hidup paling lama. Kemudian golongan kedua, keluarga dalam garis lurus ke atas meliputi orang tua dan saudara baik laki-laki maupun perempuan dan juga keturunannya. Kemudian golongan ketiga, kakek, nenek, dan leluhur selanjutnya ke atas dari pewaris. Kemudian yang terakhir golongan keempat, anggota keluarga dalam garis ke samping dan sanak keluarga lainnya sampai derajat ke-6. Jadi jika golongan pertama tidak ada, maka yang mendapatkan warisan adalah golongan kedua.
Kemudian jika golongan pertama dan kedua tidak ada, maka golongan ketiga yang mendapatkan warisan, dan seterusnya. Tapi jika golongan pertama sampai golongan keempat tidak ada, maka harta itu dapat dituntut oleh anak luar kawin jika mempunyainya, sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 873 KUH Perdata. Kemudian jika anak luar kawin juga tidak ada, maka harta itu akan dijatuhkan atau dikuasai oleh negara. Kemudian warisan. Jadi warisan ini adalah jika menurut hukum barat atau BW, warisan merupakan harta kekayaan yang berupa aktiva atau pasif atau hak-hak dan kewajiban yang bernilai uang yang akan berpindah dari pihak pewaris ke pihak ahli waris, baik laki-laki maupun perempuan. Bagaimana jika dengan anak di luar kawin, anak angkat, atau sebagainya? Yang dimaksud anak di luar kawin di sini yaitu anak yang dilahirkan tanpa melalui perkawinan yang sah atau hasil dari perzinaan. Mengenai anak di luar kawin sudah dijelaskan pada pasal 862 sampai 873 KUH Perdata, di mana dalam pasal tersebut mengatur mengenai bagaimana pewarisan anak di luar kawin, baik dalam hal anak luar kawin yang bertindak sebagai ahli waris ataupun anak luar kawin yang berkedudukan sebagai pewaris. Jadi, anak tersebut tidak mendapatkan hak warisan, melainkan mendapatkan hak nafkah saja, seperti yang telah dijelaskan dalam pasal 867 KUH Perdata, yang isinya ketentuan-ketentuan di atas tidak berlaku bagi anak yang lahir dari perzinaan ataupun penodaan darah. Undang-undang hanya memberikan nafkah seperlunya kepada mereka. Selain itu, besarnya nafkah diatur dengan kemampuan atau kondisi orang tuanya, seperti yang dijelaskan dalam pasal 868 KUH Perdata, yang isinya nafkah itu diatur sesuai dengan kemampuan bapak atau ibu atau menurut jumlah dan keadaan para ahli waris yang sah menurut undang-undang. Jadi, biaya nafkah untuk anak di luar kawin tersebut diukur dari gimana kondisi atau keadaan orang tuanya dan keadaan ahli warisnya. Selanjutnya yaitu anak angkat. Istilah anak angkat atau anak adopsi menurut KUH Perdata itu sebenarnya tidak ada. Dan anak adopsi secara sah bisa dibilang atau disebut dengan anak sah. Tapi mengenai hak anak angkat sudah dijelaskan dalam Statsblad nomor 129 tahun 1917 yang menjadi pelengkap bagi KUH Perdata itu sendiri. Namun, yang diatur dalam Statsblad nomor 129 tahun 1917 itu hanya berlaku untuk masyarakat Tionghoa. Menurut Statsblad nomor 129 tahun 1917 tentang pengangkatan anak yang terdapat pada pasal 12 menjelaskan bahwa anak angkat itu sama saja dengan hak anak kandung atau sama dengan anak dari orang tua angkatnya, dan hak anak angkat termasuk dalam ahli waris golongan 1. Kemudian yang selanjutnya yaitu anak dari ayah atau ibu. Jika seseorang seayah ataupun seibu dianggap memiliki kedekatan dengan ayah ataupun ibunya, sehingga anak tersebut mendapatkan warisan dari ayah atau ibunya saja, yang mana sudah dijelaskan dalam pasal 852 KUH Perdata, yaitu anak-anak atau keturunan-keturunan sekalipun dilahirkan dan berbagai perkawinan
mewarisi harta peninggalan para orang tua mereka, kakek dan nenek mereka, atau keluarga-keluarga sedarah mereka. Selanjutnya dalam garis lurus ke atas, tanpa membedakan jenis kelamin atau kelahiran yang lebih dulu. Mereka mewarisi bagian-bagian yang sama besarnya, kepala demi kepala. Bila dengan yang meninggal mereka semua bertalian keluarga dalam derajat pertama dan masing-masing berhak karena dirinya sendiri. Mereka mewarisi pancang demi pancang bila mereka semua atas sebagian mewarisi sebagai pengganti. Kemudian di Indonesia ini sistem waris tidak hanya dalam menurut KUH Perdata saja, melainkan ada hukum waris adat dan juga hukum waris Islam. Pembahasan hukum waris menurut KUH Perdata sudah dijelaskan sebelumnya. Selanjutnya membahas tentang hukum waris adat. Hukum waris adat di Indonesia ini bersifat pluralisme, karena pada dasarnya hukum waris adat itu dipengaruhi oleh 3 sistem kekeluargaan atau kekerabatan. Jadi, yang pertama itu ada sistem patrilineal. Sistem ini menarik dan garis keturunan laki-laki atau ayahnya saja, yang mengakibatkan kedudukan laki-laki lebih menonjol atau lebih tinggi daripada perempuan dalam hal mewarisi. Pada sistem patrilineal ini bisa ditemukan di daerah atau di wilayah Tanah Gayo, Alas, Batak, Bali, Irian Jaya Timur, dan lainnya. Kemudian yang kedua adalah sistem matrilineal. Jadi matrilineal itu adalah sistem yang menarik dari garis keturunan perempuan atau ibunya saja, sehingga hal tersebut mengakibatkan kedudukan perempuan lebih tinggi daripada laki-laki. Pada sistem ini bisa ditemukan di daerah Minangkabau, Enggano, dan Timor, dan lainnya. Jadi sistem patrilineal ini itu sistem yang menarik dari garis keturunan laki-laki. Tetapi jika sistem matrilineal itu sistem yang menarik dari garis perempuan. Kemudian yang terakhir itu adalah sistem parental atau bilateral. Jika kedua sistem tadi yang mengambil salah satu garis keturunan dari laki-laki atau perempuan, tetapi pada sistem parental atau bilateral ini melainkan merupakan sistem yang menarik dari kedua garis keturunan, yaitu dari laki-laki dan perempuan, sehingga kedudukannya menjadi lebih seimbang. Pada sistem ini bisa ditemukan di daerah Sumatera Timur, Sumatera Selatan, Riau, dan Kalimantan, dan lainnya. Jadi pada dasarnya hukum adat itu tergantung dari jenis sistem yang dianut dari keturunan kita. Selanjutnya adalah hukum waris dalam Islam. Menurut agama Islam, hukum waris adalah segala harta kekayaan yang ditinggalinya itu bersifat bersih. Jadi maksudnya harta kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris itu adalah harta yang miliknya sendiri dan sudah dikurangi dengan biaya hutangnya jika mempunyainya. Di hukum waris Islam, ini ada 3 sumber yang dijadikan sebagai dasar hukum waris Islam. Misalnya Al-Quran, Sunnah, Ijma, atau Fatwa Ulama. Kemudian menurut agama Islam dijelaskan siapa saja yang mendapatkan harta warisan tersebut. Misalnya yang pertama, mempunyai hubungan sedarah seperti ayah, ibu, kakak, atau adik. Yang kedua adalah hubungan pernikahan seperti suami atau istri. Yang ketiga adalah hubungan persaudaraan dan hasilnya tidak lebih dari 1/3 harta pewaris. Kemudian ahli waris dalam Islam secara garis besar memiliki 3 golongan. Di antaranya ini, yang pertama adalah ahli waris yang sudah ditentukan dalam Al-Quran, yang bisa disebut dengan Dzul Faraid, sehingga bagian warisan untuk ahli waris ini akan selamanya tetap atau tidak berubah-ubah.
Yang kedua adalah ahli waris yang ditarik dari ayah atau biasa disebut dengan asabah. Asabah itu adalah golongan ahli waris yang mendapatkan warisan bagian sisanya setelah dibagikan kepada zul faraid. Jadi bagian harta waris yang didapatkan oleh golongan asabah ini adalah sisa dari pembagian harta warisan yang telah dibagi kepada zul faraid. Lalu yang ketiga adalah ahli waris yang ditarik dari ibu atau bisa disebut dengan zul arham. Jadi golongan ini baru akan mewaris jika sudah tidak ada zul faraid dan tidak ada pula asabah. Kemudian meskipun dari kerabat, orang tua dan lainnya akan mendapatkan warisan, tetapi ada yang tidak mendapatkan warisan meskipun itu saudara. Seperti 1. Ahli waris yang membunuh pewaris. Jadi jika ada seorang ahli waris yang membunuh pewaris, maka hak untuk mendapatkan warisan itu dicabut. Yang kedua adalah budak. Karena di dalam hukum waris Islam, budak itu tidak ada sangkut pautnya mengenai hak mendapatkan warisan. Yang ketiga adalah berbeda agama. Jadi ketika ada kerabat yang berbeda agama meskipun memiliki hubungan darah, maka untuk menjadi ahli waris atau mendapatkan hak warisan itu dicabut.